bahasa pemrograman, jadi kita bukan belajar ngoding itu gimana dan lain sebagainya, saya yakin kalian ini sudah lebih jago dari saya. Semester 4 kan juga sudah lebih jago daripada saya berkaitan dengan coding, apalagi di informatika itu rata-rata mata kuliahnya semua berhubungan dengan coding. Nah, di sini saya hanya menjelaskan inti konsepnya saja, sebenarnya tanpa saya jelaskan, kalian juga akan lebih ngerti sendiri, cuman di sini saya cuman membahas konsep basic-basicnya saja. Sebenarnya ketika kita ingin ini karena ada hubungannya sama project, kan projectnya kan kalian harus mendesain suatu apps di mana apps tersebut harus dilengkapi dengan fitur kriptografi. Boleh kripto, boleh stegano. Jadi milih opsional aja. Nanti kalau kalian misal nih dari petunjuk yang kemarin di deskripsi projectnya itu misal cuma kripto, terus kalian ada tambahan lagi fitur stegano, pasti nanti nilainya akan beda. Jadi kayak semacam ada nilai tambahan, nilai plus dari saya. Gitu. Bentar, saya share screen dulu. Oke, ini ya materinya ya, sudah diupload di week ke-6. Kalau kelas lain itu kemarin sudah masuk ke materi sini, kalau kita baru sekarang. Jadi rasanya enggak ada masalah. Kita bahas ini dulu deh, yang ini dulu. Sebenarnya Bu, apakah harus pakai Python? Kalau saya prefer Java, apakah boleh? Boleh, silakan. Saya enggak membatasi ya. Python lebih worth. Nah, ya, Python lebih worth it, misal lebih gampang gitu ya boleh, silakan. Jadi enggak saya enggak memaksa kalian harus pakai ini gitu. Kalau misal kalian lebih prefer menggunakan C, saya lebih suka pakai C Bu daripada pakai Python. Ya boleh, silakan. Saya lebih suka pakai C++ Bu, ya boleh, silakan. Jadi khusus kelas saya ini nggak berlaku, informasi yang saya sampaikan belum tentu berlaku di KP lain ya, bebas. Jadi nggak harus menggunakan Python. Jadi bebas. Kalau memang kalian dulu basic pemrogramannya diajarkan menggunakan C#, saya nggak tahu di apa, ini ya boleh. Sorry ya bentar. Gitu ya. Jadi ini memang dibahas berkaitan dengan Python. Nanti kalau kalian mau menggunakan bahasa pemrograman lain di luar Python, itu dipersilakan. Otomatis library yang akan digunakan pun juga beda. Jadi kalau saya dulu mainnya pakai C++, library yang digunakan pakai OpenSSL. Nah, itu boleh, tapi itu berbasis Linux, berbasis Ubuntu gitu ya, berbasis Linux yang memang sifatnya open source. Kalau sekarang kalian mau pakai Python sesuai dengan step by step yang ada di sini juga boleh. Silakan, nggak ada masalah. Oke ya, saya bahas, saya record deh. Nah, ya. Oke, selamat siang semuanya. Kita sekarang hari ini masuk ke materi week terakhir. Week terakhir itu materinya bukan materi konseptual banget, karena saya yakin masalah pemrograman anak-anak informatika lebih jago, karena background saya kan elektro, jadi bukan yang jago-jago amat masalah pemrograman. Nah, di sini saya nggak akan menjelaskan bagaimana mengcoding sesuatu, enggak. Saya mungkin hanya mengarahkan bahwa ketika kalian ingin membuat apps berbasis kriptografi atau steganografi, bisa mendownload atau menginstal beberapa package. Ketika kalian menggunakan Python, package-nya apa saja? Package-nya berhubungan dengan kripto. Kripto itu nanti apa? Library-nya dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin kalian bikin sendiri. Ya karena kalian masih semester 4. Kecuali kalian sudah advance, sudah expert gitu, bikin sendiri semuanya dari library dan lain sebagainya. Misal kalian mau mengencrypt menggunakan RSA, oke, kita bikin sendiri enggak masalah. Kalau kalian mau mengencrypt misal IS, misal DES, itu kan prosesnya lumayan panjang. Kalian harus bikin dulu step by step-nya, di mana step-nya lumayan banyak, kan gitu, ada Pascal chipper-nya dan lain sebagainya, itu kan enggak mungkin kalian bikin sendiri. Maka dari itu, untuk memudahkan, kalian silakan menggunakan library yang support dengan bahasa pemrograman kalian. Dan semua bahasa pemrograman itu ada library yang berhubungan dengan kriptografi, itu pasti.
Jadi nggak mesti Python tok, Java ada sendiri, C# ada sendiri, C ada sendiri, C++ yang saya tahu karena saya menggunakannya C++ itu menggunakan OpenSSL. Nah, jadi gitu. Python programming language, di sini you are only secure until you believe you are secure. Bisa kalian membuka link ini ya, jika ingin mempelajari lebih detail, lebih dalam berkaitan dengan Python, berkaitan dengan bagaimana sih caranya kita membuat suatu zipper text gitu, menggunakan algoritma misal di situ RSA, kemudian apa lagi kemarin kita belajar di Hellman, IS, DASH, dan lain sebagainya. Oke, Python for cyber security sebenarnya banyak sekali. Nggak hanya Python saja, cuma di sini karena kita ngomonginnya Python, extensive library of powerful package that support rapid application development. Nah, jadi enaknya dia sudah tercombine jadi satu dengan beberapa aplikasi-aplikasi lain, dan ini sudah support rapid application development. Jadi bisa untuk membuat suatu aplikasi ya, pengembangan suatu aplikasi. Clean syntax code and modular design, jadi enak, syntax code-nya nggak yang rumit-rumit amat, automatic memory management. Kalau di C sama C++ kita harus buat alokasi memorinya. Kalau dulu mungkin kalian di bahasa pemrograman, saya nggak tahu di informatika, pasti di dasar pemrograman itu ada namanya pointer. Ada yang namanya struct. Kalau C++ kita harus bikin memori manajemennya sendiri. Tapi kalau Python itu enak, nggak perlu kita bikin memori manajemennya. Pointer untuk key itu gimana, struct-nya untuk ini rumit, lumayan rumit. Terus mixed code environment to combine different programming language. Ya, tapi memang rata-rata memang basicnya tetap berbahasa Python ya, bisa MicroPython, Python, Jython, Cloud, saya nggak pernah pakai ini ya, JS ya, JavaScript sebenarnya mirip kayak JavaScript, terus PyPy. Nah, kurang lebih seperti itu. Learning goal-nya sebenarnya kalian bisa familiar dengan basic data type-nya, strukturnya bagaimana, sintaknya bagaimana, dan bisa konstruk beberapa pemrograman gitu, atau project-project simple berbasis Python programming language. Code walk through how to each this, declare, dan implement. Bagaimana step by step-nya gitu ya, setiap item ketika kamu declare, ini output-nya apa, prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Silakan diinstal, install Python. Yang belum silakan install Python dulu, nggak harus sekarang, nanti setelah kelas ini bisa install Python. You can use any of IDE and editor available. Jadi ini 3.4, ini versi ketika PPT ini dibuat, mungkin bisa jadi hari ini sudah ada versi yang tertinggi. Silakan di cross check aja. Oke. Basic of Python, ini basic ya, saya jelaskan sedikit-sedikit ya dari sisi cara declare variabelnya, function, loop, statement, dan lain sebagainya. Sampai nanti di regular expression. Sama kan? Enak kan kalau Python? Print hello world. Sudah gitu doang. Print petik 2 hello world. Nah, jadi ini hati-hati ya. Sama, hampir mirip kalau kalian pernah pakai C++. Kalau C++ itu apa ya? C in, C out. Kalau C itu printf. Kalau Java itu sistem print outline bla bla bla. Paling panjang itu Java memang. Nah, karena Java juga berbasis OOP. Java C++ hampir mirip, dia berbasis OOP. Cuman bahasa yang digunakan, sintak-sintaknya, Python itu lebih mirip dengan C atau C++. Nah, gitu. Sintaks ya, saya ngomong sintak. Tapi kalau logikanya, semua pemrograman itu sebenarnya basicnya, prinsipnya, cuman Python ini paling enak memang. Paling mudah. Jadi kalau memang pemrograman basicnya tidak terlalu kuat, saya sarankan memang pakai Python aja karena lebih mudah. Variabel name-nya ya standar sih, semua sama di pemrograman manapun. There are few rule that need to be follow it comes to naming variable. Python ada beberapa rule, pasti ya nggak boleh pakai angka. Ini sebenarnya prinsip dasar dalam membuat suatu program, membuat suatu project
di suatu dasar pemrograman, nggak boleh dimulai dari angka, nggak boleh pakai simbol, nggak boleh pakai spasi, ya, simbolnya simbol yang aneh-aneh ya, titik, koma, tapi kalau underscore masih boleh, antara lower sama uppercase, huruf besar, huruf kecil, kamu declare-nya huruf besar. Begitu kamu akses ternyata huruf kecil, itu sudah error, juga bisa. Avoid using karakter, ini ya hati-hati juga. Avoid using word that have special meaning in Python, like list and str. Ya, jadi hati-hati jangan bikin variabel, bikin bahasa kalian sendiri aja, bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, tapi jangan sampai bertabrakan dengan istilah-istilah yang biasa dipakai di Python. Contohnya list dan str. Str itu string, list ini mirip kayak array sebenarnya. Gitu, ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Variabel 1 var sama dengan 0, error, karena di sini huruf pertamanya adalah angka, kan nggak boleh kalau kita bikin variabel huruf pertamanya angka, kan gitu. Standarnya kalau kalian bikin variabel kan pasti huruf awalnya kan huruf, kalau mau angka di huruf kedua, huruf ketiga, dan seterusnya nggak masalah, pokok jangan huruf pertama. Print var 0, gitu. Dan Python itu pengkodeannya dia nggak ada dasaran kayak misal kalau di C atau C++ kan ada include stdio.h. Terus kalau si Java juga ada kan library-nya apa. Python ini ada, cuma nanti untuk kasus-kasus tertentu. Tapi kalau mau bikin coding-coding basic kayak gini nggak perlu. Ya. Fungsi mirip. Ya, kamu mau bikin fungsi apa? Kalau kamu mau mendeklarasikan suatu fungsi, silakan kalian gunakan keyword def. Def artinya kalian definition something, definition sesuatu. Ya. Def the function dan diakhiri dengan titik 2. Oke. Contoh di sini def my new function, pakai kurung buka kurung tutup, bukan kurung kurawal ya, titik 2. Ini adalah function-nya, dia declare function, dan yang dibaca, yang kalau nggak ada kurung kurawalnya, itu adalah hanya satu baris pertama tok. Ya, satu baris setelah fungsi itu dideklar. Bagaimana Bu kalau mau saya 10 baris? Ya harus pakai apa? Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kan biasanya seperti itu. Printing hello from inside in the function. Kamu mau mengaktifkan, mau menjalankan fungsi itu. Kalau tadi declare pakai titik 2, kalau mau menjalankan enggak perlu pakai titik 2. Saya enggak bawa ini ya. Pen tablet saya di ruang dosen, ini saya di lab soalnya. Enggak usah ya, enggak apa ya. Nah ini, my new function, dah, itu berarti artinya kamu mau menjalankan fungsi yang sudah kamu declare. Gitu. Jelas ya? Gampang kan ya Python ya? Bisa lah pasti. Oke. Sekarang rekursif atau rekursi, biasanya gitu. Rekursi itu apa sih? Mirip dengan function, ini merupakan salah satu fungsi yang dimana kamu itu bisa memanggil dirinya sendiri yang ada di dalam its own definition, return, jadi ada baca isian yang ada di dalamnya, terus kembali lagi, dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Ya, in this case, the factorial function execute until the value n equal 0. Oke, contoh di sini def faktorial n. Dia mau mengolah ada recursive function di mana fungsinya namanya faktorial. Jika n sama dengan 0, dia kembali lagi ke 1. Dan if else-nya hati-hati ada titik 2-nya. Ya, kalau di bahasa lain nggak ada, ini ada titik 2-nya. Jadi memang mungkin kayak semacam sintak penulisannya tok yang agak sedikit beda, tapi logika pemrograman itu semua bahasa pemrograman itu sama. Ya, kamu bisa satu bahasa pemrograman, pasti saya yakin bisa mengimplementasikan ke bahasa pemrograman lain. Jika n sama dengan 0, balik lagi ke 1. Tapi jika nilai n-nya tidak sama dengan 0 atau selain 0, 1, 2, 3, maka kita akan mengolah menjadi rumus ini. Return n dikalikan faktorial n dikurangi 1. Jadi ini buat rumus faktorial.
Dimana kenapa kok kita pakai rekursif? Ya karena dia balik-balik terus. Yang awalnya di sini nggak balik, tapi begitu else dia balik lagi ke perintah faktorial. Tapi harus dihitung menggunakan n-1. Gitu. Oke ya, jelas ya? Oke, nanti gimana ngaksesnya Bu? Ini ngaksesnya di bawah, ini kebetulan sama dia belum. Ya ini harusnya ngaksesnya di sini. Faktorial 5. Nah, gitu. Jadi ini cuman declare perintah-perintah function tersebut. Oke, saya mungkin agak sedikit lupa. Tadi saya sebelumnya kan ngomong kalau ini Bu, kalau gimana kalau 10 baris dalam suatu function. Coba kalian cross check ya, pakai kurung kurawal apa enggak. Saya lupa. Apakah Python itu sudah secara otomatis pokoknya semuanya terbaca atau gimana saya lupa. Coba nanti di cross check ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Lambda ini memungkinkan kita untuk create anonim secara anonim, fungsi anonim yang mirip dengan standar fungsi definition. It's considered to be one the most useful in Python since it allow to create ad hoc function. Contohnya di sini. Di kayak apa ya? Semacam lambda. Lambda itu kayak semacam perintah atau rumus gitu yang memang rumusnya itu adalah khusus secara anonim itu bahwa nanti 6 itu apa namanya square itu apa sih outputnya. Nah, gitu. Kita mau bikin fungsi sebenarnya ini balik lagi ya, lambda rekursif itu merupakan bagian dari fungsi. Tergantung kamu mau memanfaatkan dari si fungsi itu nanti mau diolah menjadi perhitungan yang seperti apa. Gitu. Definition square number titik 2 balik lagi return number kali-kali 2. Nah, kalau di C itu biasanya pakai fungsi POW. Kalau di fungsi apa square ada lagi ya macam-macam. Kalau ini enak 6 kali pangkatnya kali-kali 2 gitu, bintang-bintang 2. Berarti artinya adalah di situ kalian menghitung 6 kuadrat. Nah, square 4. Hasilnya 16 karena kan 4 kali 4 sama dengan 16 atau 4 kuadrat. Gitu. Jelas ya? Oke, ini contoh lagi. Now let us rewrite. Kita mau nulis lagi nih. Using lambda expression. Boleh pakai cara tulis yang ini. Kalau ini kan di bawahnya. Kalau ini di sampingnya. Square lambda. Square sama dengan lambda. Kita declare sesuatu, square itu lambda 6,2. Terus 6 bintang-bintang 2. Ketika square 4 hasilnya sama 16. Kalau sebelumnya kita pakai fungsi def. Def square 6,2. Boleh pakai yang seperti ini, boleh pakai yang seperti ini. Jadi bebas. Ya. Oke, banyak cara kan. Kita mau bikin rumus lingkaran gitu ya. Rumus lingkaran bisa pakai cara A, bisa pakai cara B, dan seterusnya. Kan macam-macam caranya. Yang penting outputnya sama. Saya nggak mesti saklek, kamu harus pakai fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini. Enggak, bebas. Nah, sama ya ini reverse. Kalau ini reverse ya, balik lagi. Reverse a string input provider using lambda definition. This will give us better understanding of its versatility. Reverse lambda. Rumusnya gimana? S reverse lambda, fungsinya namanya lambda, fiturnya S. Ya. S titik 2 min 1. Berarti maksudnya apa? Ini dibalik. Jadi ngitungnya kan kurung kotak itu artinya kan array. Array komponennya S itu nanti adalah dia akan selalu berkurang satu-satu. Contoh yang pertama adalah cyber. Berarti kalau dibalik reverse-nya jadi rep by C. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan gimana? Permisi Bu, Python nanti kalau di coding melalui Google Colab seperti platform boleh? Boleh, nggak harus diinstal. Kalau kalian nggak mau nginstal, mau pakai Google Colab, boleh. Saya sih nggak nginstal kok ini, nggak nginstal Python. Berat soalnya laptop saya kan saya lagi ngajar mobile apps, ada Android Studio, ada MATLAB juga punya saya, jadi nggak kuat. Saya sengaja nggak install, nggak masalah ya. Jadi nggak harus install sesuatu. Jadi ini
ini sifatnya free. Saya di sini hanya menjelaskan bagi yang mungkin nggak ada ide gitu ya, bingung, saya mau pakai apa, bisa pakai ini, pakai materi yang sudah dibuat oleh Bu Maya, nggak masalah. Tapi kalau kalian sudah punya platform lain yang memang dirasa lebih mudah dan misal bahasanya itu oke, menurut kalian ya silakan. Kalau mau pakai Google Colab-nya Python, boleh. Mau pakai software atau platform apapun, silakan. Bebas. Ya, oke. Nggak apa-apa, silakan ya yang mau tanya di tengah penjelasan. Gitu. Ini rasanya juga sudah banyak dibahas ya di dasar pemrograman. Number and operator, number standar lah ya, sama ya. 6, 2, kalau integer nggak usah pakai persen, nggak usah pakai apa namanya, float kan beda kan. Kalau float itu kan nggak ada desimal, kalau float ada desimalnya, kalau integer nggak ada desimalnya kan gitu. Tapi prinsipnya sama kan, bergantung angka yang nanti akan kalian olah seperti apa gitu ya. Cara declare-nya seperti ini. Ini number and operator juga apa sih bedanya? Plus, min, kali, bagi, sama ya ini ya. 15 bagi 9, ini pembagian ya, karena di sini 15 bagi 9 berarti ditulisnya cuma 1, berarti nggak pakai desimal ya, diambil angka depannya tok. Power itu bisa pakai bintang-bintang 2 kali. Kalau di C kan tadi saya bilangnya kan pakai POW. C atau C++ kan pakai POW, itu artinya power atau artinya pangkat kuadrat. Ya, modulo sisa bagi. Nah, ini nanti akan banyak kalian gunakan modulo itu untuk menghitung hasil baginya. Kalau kalian mau misal pakai kaesar apa-apa dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan ini ya. Oke, ini juga sama, 15 kurang, lebih kecil, lebih besar, dan lain sebagainya. Oke ya, hasilnya true, false, dan lain sebagainya. Oke. Loops and statement, ini ya, ini basic pemrograman. Loops, looping, mau pakai for, while, do, while, kan gitu kan, kalau dulu di dasar pemrograman. Terus nested loop, pakai yang conditional sentence-nya if dulu, mau pakai ini. Kalau kita kan ngomongnya kan else if ya, if terus else kan kalau dua kondisi, jika ya bagaimana, jika tidak bagaimana. Terus kalau else if itu berarti artinya adalah ini di dalamnya. Jadi if yang pertama apa, kondisi kedua apa, ketiga dan seterusnya. Jadi kondisinya banyak. Ini else if, kita bisa pakai else if. Oke, sama persis. Kita pakai for ya. The loop iterated over the item. Sorry, hujan ya ini. Oke. The loop iterates over the item in order execute the entire code block each time. We can use the ring function to specify the number of time we want for loop to execute. Contohnya di sini. For letter in ring 0,2, artinya 0,2 itu apa? Berarti 0 sampai 2, berarti 0, 1, 2. Berarti 3 kali, makanya kenapa di sini cyber. Oke, for letter in range 3, print cyber, print defender. Nah, berarti 3 kali, ini kan sudah. Terus defender, lagi defender. Itu ya. Oke, jadi 0,2 itu maksudnya adalah 0 sampai 2, 1, 2, 3. Gitu. Oke ya. We can also specify the value to be evaluated in for loop directly instead of range. For letter inside, for let in the, print cyber, print defender. Cyber, kemudian cyber, ini kan 2 kali toh, cyber, terus kemudian defender juga 2 kali. Ya, jadi dia ngeceknya itu berdasarkan range hurufnya. Di situ kan hurufnya cuma ada 2, cybernya kan C sama Y, yang satunya D, E, berarti kan defender sama defender, gitu. Oke ya.
while loop mirip ya. Similar to for loop, while loop ya mirip ya, cuman jika apa kita akan melakukan apa, kan gitu ya. While do biasanya gitu. Kalau di sini nggak ada do-nya, cuman while, terus if. Nah, similar for loop, let us see how while loop function. Coba kalian lihat, line 1M, count 1. Ini kita bikin variabel ya, line 1N, terus kemudian count 1. While count sama dengan 1, if line 1 sama dengan M, print defender, count sama dengan count min 1. Jadi tadi kita sudah declare kan di awal count itu 1. Line-nya adalah M, line-nya cuma 1. Iya, gimana? Boleh? Mau pakai web juga boleh. Ya saya belum nyinggung ya web. Mau pakai Android juga boleh kalau kalian memang bisa Android terus diarahkan ke kriptografi enggak masalah. Boleh silakan. Ya saya lupa nyinggung bahasa web, PHP gitu ya boleh. Silakan. Dikoneksikan ke database juga akan lebih bagus lagi. Silakan. Bebas ya, bebas sebebas-bebasnya. Oh iya satu lagi saya info. Kalau kalian temanya di ini nanti ada, saya bahas ya habis ini ya, setelah ini ya. Saya harus memenuhi kewajiban saya membahas ini dulu, nanti kita akan diskusi masalah project. Terus sama satu lagi, masalah kelompok, kemarin saya lupa ada yang tanya, saya lupa respon, karena beberapa hari kemarin saya agak drop. Saya lupa respon, kalau misal ada anggotanya nih Bu, saya join sama KP lain bisa enggak boleh. Kalau KPB ya KPB tok, enggak boleh kamu join sama KP-nya mahasiswa didiknya Bu Maya. Kamu join sama mahasiswa didiknya Pak Cahyo enggak boleh karena penilaiannya kan per KP. Kuis ada di saya, tugas nanti ada di saya, dan semuanya kan ada di saya. Jadi nggak bisa, nanti saya misal nyomot diambil punyanya Bu Maya, nyomot ambil punyanya Pak Cahyo, nggak bisa. Gitu ya, jadi per 1 KPB. Kalau biasanya dulu tuh, anak-anak itu karena ini kan kelas besar, anak-anak itu dulu, Bu saya nggak ada temennya, nggak dapat kelompok, saya mau sendiri aja ya boleh, silakan selama kalian mampu. Gitu ya. Yang penting dari saya sama dosen yang lain menyediakan harus berkelompok. Tapi kalau kalian memang tidak bisa dan memang kalian memilih sendiri, boleh silakan aja. Gitu ya, saya bebas saja. Saya modelnya bebas sih nggak saklek. Ini yang penting outputnya. Gitu. Output dan kalian bisa menjelaskan dengan baik dan benar di dalam video tersebut. Gitu. Else if, nggak ada masalah ya. Word cyber, if word sama dengan cyber, print welcome cyber. If wordnya defender, karena tadi di sini wordnya cyber, ya sudah yang tercetak adalah welcome defender. Dan if else, harus pakai titik 2, hati-hati. Di akhir tiap kamu mau declare sesuatu, dikasih titik 2. If bla 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 titik 2. Else if bla 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 titik 2. Gitu. String function, nah, upper lower ini fungsi-fungsinya ya. Kamu mau nulis sesuatu, kamu mau menghitung E, itu ada berapa. Mau mencari N, mau mengubah apakah dia itu berakhiran S, jawabannya true. Word split D, berarti dipecah, D-nya dihilangkan, berarti kan tinggal cyber sama evender. Word partition R, outputnya ini. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah langsung jadi. Kalau kita mau bikin fungsi ngitung jumlah E di kalimat ini atau di kata-kata ini, biasanya kan kalau di C atau di C++ atau di Sharp atau bahkan di Java, kita harus bikin sendiri kan codingnya. Jadi if ini itu jumlah ininya berapa, kan kita ngitung dulu jumlah hurufnya ada berapa. Terus kalau jumlah hurufnya sudah terkalkulasi ada berapa, terus step berikutnya kita cek ini itu C itu termasuk ke bagian keberapa. Kan ini disimpan ke dalam suatu variabel dan variabelnya berupa array. Kan gitu caranya. Biasanya kalau di C++, bahasa-bahasa yang lain kan agak susah. Nah, kelebihannya Python itu sudah banyak fungsi atau fitur yang sudah jadi bisa kita gunakan untuk ngitung huruf E, untuk mencari, untuk ngecek apakah huruf ini berakhiran dengan S dan lain sebagainya. Ini banyak sebenarnya, nggak hanya ini saja, lebih dari ini juga ada. Oke ya.
Ini file function, ini yang nanti juga akan banyak dipakai. Kamu mau buka file txt, berarti my file open txt. My file write, jadi bikin file txt. Ya, kamu bikin file txt, nama filenya log.txt. Ini kan W plus ini maksudnya aksesnya. Boleh diedit enggak, berarti write. Kalau nggak boleh diedit, berarti kamu kasih R tok. Kalau R cuman kita bisa baca isian filenya. Ada RW, read and write, dan lain sebagainya. Kan macam-macam kan, akses mode dalam suatu file. Terus, my file, write, this is me. Berarti secara otomatis, this is me itu sudah ada di file log.txt. My file, read, my file seek, ini untuk ngeriset, my file read. Kita baca lagi. This is me. Nah, sudah tersimpan di situ. Jadi mula-mula tadi log.txt itu kosong, nggak ada apa-apanya. Sekarang kita kasih tambahan tulisan, this is me. Oke. Gampang lah ini, data struktur in Python. Kalau primitif, standar ya, integer, boolean, float, string, tapi kalau non-primitif ini dia banyak, ada array, tuple, list. Nah, list ini yang mirip dengan array, tapi dia lebih complicated, dictionary, set, file, dan lain sebagainya. Gitu. List, full list, cyber, defender. Kamu bisa nyetak semuanya, bebarengan. Nah, kan enak kan? Langsung aja kan? Nah, nggak perlu pakai yang ribet-ribet. Inilah kayak kelebihannya Python itu seperti ini. List ya, list nanti bisa dikombinasikan dengan append, count, reverse, extend, insert, pop, remove, sort, dan lain sebagainya. Oke. List, nih. Ya, cyber defender nanti pemisahnya pakai koma ya. Terus kalau misal dia itu satu kalimat, satu kata dengan kata yang lain itu nanti pakai petik 2 terus koma. Gitu. Oke ya. Ini full list, count, cyber, dihitung ada berapa cybernya? 1, 2, 3, 4. Nah, enak kan? Dia lebih gampang. Full list, append, cyber. Oke, berarti ditambahkan di sini append. Full list, append, Sanjos. Tadi awalnya cuma cyber sama defender, ditambahkan di sini Sanjos. Oke, gitu ya. 6 list, insert juga bisa. Kalau list yang berhubungan dengan string, gini toh, nggak pakai 6. Tapi kalau di sini karena kita berhubungan dengan angka, kita pakai 6. 6 list, insert, bla bla bla, dan seterusnya. Oke ya. Jadi 6 list ini bisa dikombin juga. Bisa nggak sibuk angka sama karakter atau string? Bisa ini. Kalau angka nggak usah dipasih petik 2, tapi kalau yang karakter di sini kalian silakan gunakan petik 2. Gitu. Dictionary mirip-mirip ya. Bagaimana caranya kalian mengidentifikasi item dan value dari beberapa item tersebut. Gimana sih caranya declare dictionary? Contoh nih, dictionary cyber 1.2 1. Defender ini item kedua. Sanjos 3. Dictionary cyber. For name number in dic dot item print roll number is kurung kurawal and name is format number, name. Berarti di sini karena di sini number urut secara otomatis sama dia. Ya, formatnya. Terus name is karena name-nya tadi dictionary-nya sudah kesimpan di mana aja. Cyber, defender, Sanjos. Nah, sudah secara otomatis sudah bisa seperti itu. Oke ya. Nah, tuple mirip-mirip sih, sama juga hampir mirip dengan list, cuma nanti bisalah dicoba-coba aja gimana kelihatnya bedanya antara tuple sama list. Oke ya, zoo dan lain sebagainya. Oke. Regular expression ya. Istilah regular expression ini kita bisa namakan dengan regex ya, regex ya. It is predominant
using in solving parsing problem. Ini untuk parsing, untuk memisah-misah. Let us see a code sample that can be used to determine the strength of password depending on constraint matching the regex pattern. Nah, panjang ya. Kalau dilihat di sini, ini kamu import RE. Karena kita mau pakai regex kan tadi. Definisi my function, fungsimu apa? Oh, ternyata kalau bikin suatu fungsi, di mana fungsinya lebih dari satu baris, itu enggak perlu pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Langsung aja di-declare di bawahnya sampai selesai. Nah, itu ya. Ini my function, strong function. Ini contohnya regex. As you can see, ya, research function, nih, research function is used to searching for matching string, which is then compare the input. Jadi apa yang sudah kamu inputkan, dia akan cross-check dulu. Research, sama dia dipelajari. Sebenarnya banyak sekali yang bisa digunakan dalam regex, bisa compile, bisa find all, maksudnya ya, match. Nah, banyak ya fiturnya ya, nggak mesti yang ini contohnya saja. Oke, gimana cara installing? Sekarang gimana caranya install cryptography library in Python? Nah, tadi ada yang tanya, Bu, kalau pakai Google Colab bisa nggak? Dicek ya, Google Colab apakah support library cryptography. Tapi kalau dia nggak support library cryptography, maka secara otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus install Python di laptop kalian. Nah, library-nya ini, cryptography, PyCryptodome, PyCryptodomex ya. Cara installnya seperti ini, kayak pakai apa namanya? Command prompt gitu, Python -m pip install PyCryptodome sama PyCryptodomex. Nah, sama juga ya. All module ini install under Cryptodome package ya. Jadi sebenarnya semua apa namanya library yang nantinya sudah kalian install itu dia di bawah naungannya si Cryptodome package, bukan kripto yang lagi kekinian ya, ini beda ya, crypto untuk keamanan data ya, gitu. Oke, ya. Sebenarnya apa aja sih yang bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah menginstall Cryptodome atau PyCryptodomex? Ini item-itemnya. Bisa untuk authenticate encryption mode. Ya, ini kita memang belum bahas sih, cuman at least ada. Bisa untuk IS, bisa untuk ECC, cuman karena ECC kalian nggak belajar. Bisa untuk SHA, bisa untuk apalagi RSA, yang kita belajar aja RSA dan DSA. Bisa untuk Samir Secret Sharing Scheme, bisa juga, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini contoh untuk IS. Nah, kan ini kan kalian kan mau apa namanya mengintegrasikan codingmu dengan library Cryptodome. Nah, berarti otomatis kalian harus mengimport dulu kelasnya. From bla 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 import haslib, from bla 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 import dan lain sebagainya. Nah, baru di sini cara aksesnya. Nah, cara aksesnya berarti kalau di sini contoh definition encrypt. Ini berarti fungsi encrypt, apa aja yang dibutuhkan? Kurung buka, plain text, berarti kita perlu declare plain text, passwordnya apa. Nah, password itu biasanya digunakan untuk key. Plain text itu si original message yang mau di-hidden menggunakan IS. Ini kan pakai IS ya. Oh, ini encryption method biasa. Ini pakai IS. Nah, ini fungsi-fungsi yang sudah bawaan. Biasanya ketika kalian ini sudah install Cryptodome, itu sudah ketika kalian ingin jalankan dan ketika kalian import, itu sudah ada coding aslinya. Nanti tinggal di bawah-bawah, tinggal kalian modifikasi. Misal mau dikombine dengan MD5, berarti nanti di bawah output dari plain text, misal outputnya adalah ciphertext di sini ya, outputnya ciphertext, maka di situ nanti si ciphertextnya itu kalian olah lagi di menggunakan MAC, Message Authentication Code, atau SHA, atau MD5, dan seterusnya. Gitu. Oke ya, ini ininya.
kayak semacam penjelasannya gitu ya. Di sini ada istilah NR, kalau di sini ya, NRP. N ini cost factor, R ini block size, P ini parallelization. Ini urusan masalah proses runningnya aja sih. Kalau N berarti dia mau lebih secure. R ini block size, kan kemarin kan di awal kan kita bahas masalah block size-nya IS. P itu parallelization, mau digunakan untuk running di multiple core. Gitu. Ini contoh dekripsi, kalau tadi encrypt ya, encrypt itu menggunakan plain text and password. Nah ini decrypt, dia apa? Ndic, password. Sama, ini fungsi ibaratnya coding yang nanti bisa kalian gunakan. Gitu. Nih contoh main metodenya, berarti ketika di dalam mainnya kita mau ngakses nih, kita mau encrypt. Encrypted sama dengan kita bikin variabel baru namanya encrypted. Apa kalau output dari encrypted? Kita mau encrypt tulisan Universitas Surabaya. Password. Print encrypted. Nah, nanti coba dicek ya, ini outputnya bagaimana. Decrypted sama dengan decrypt encrypted, password. Print, byte, decode, and decrypted. Nah, kurang lebih sama. Jadi kita tinggal manggil fungsi decrypt sama manggil fungsi encrypt. Ini passwordnya sama dia sudah dideclare. Nama passwordnya adalah ubi petik 2. Itu petik 2 dihitung karakternya juga ya. Oke. Nah, gitu ya, kurang lebih ya. Sorry, Ding, petik 2-nya nggak dihitung. Cuman UBY-nya aja yang digunakan sebagai password untuk mengenkrypt tulisan Universitas Surabaya. Ini kan petik 2 kan untuk pemisah ini itu adalah. Jadi misal nih, kalian mau declare di sini, encrypt Universitas Surabaya, petik 2 UBY. Jadi pemisah antara karakter satu dengan karakter yang lain, string satu dengan string yang lain. Gitu. Ya, cuman kalau di sini kan kita pakai cara passwordnya itu dideclare dulu, biar nanti ketika di-decrypt itu bisa sama persis, karena kita tinggal akses variabel sama, yaitu password and password. Gitu. Oke ya, ini contoh kelas-kelasnya setelah kalian nanti install di Python-nya package atau library cryptography. Ini contohnya IS implementation with Vernet class. Oke, mirip sih, mirip-mirip ya. Nanti bisa cek, diutak-atik sendiri. Pokoknya ini sudah ada coding bawaannya. Kurang lebih cara bacanya adalah seperti itu. Oke, selesai. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini, sampai Python? Nanti bisa juga ya dilihat ya. Ini kan banyak toh materinya, sebentar. Kok ini sih? Nah, ini mau pakai untuk yang lain, ini contoh Caesar encryption. Nah, kemarin Caesar itu gimana kan? Hasil baginya dimodulo dengan angkanya dimodulo dengan 26. Nah, ini kan sama, ada persen 26. Kalau mau pakai decryption-nya seperti ini, nanti tinggal di main-nya dia akses kan. Terus kemudian ini Caesar juga, word-nya Maya, K-nya 4, maka output-nya seperti ini. Caesar brute force, nah ini juga bisa. Gitu ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak. Ini step by step-nya, ini modul steganografi. Jadi kalau kalian ke depannya mau utak-atik stegano menggunakan Python juga boleh. Ya. Oke. Oh, ini sebenarnya ada tugas ya. Sorry. Untuk yang stegano, kita ikutin ini ya. Sorry, saya nggak ngeh. Oke, steganografi ini silakan, ini khusus pakai Python ya. Silakan kalian install dulu, terus kemudian install lah package library untuk stegano, nama library-nya stegano, terus kemudian stegano LSB method, berarti kan kita ingin menyembunyikan teks ke dalam suatu gambar. Maka yang akan kalian lakukan gini ya, form stegano import LSB, hidden text-nya adalah hello world, cover objeknya diarahkan ke directory mana, cover object, hidden text, sudah kita cek, print decoding, nanti dicek.
Tugas 1 setelah melakukan hal di atas, gantilah cover objek Anda dengan file.png. Silakan nanti dicoba-coba ya. Oke, nah tugas 2. Oke, sama juga. Tinggal dicek generatornya kalau misal kalian pakai Ackermann, Eratosthenes, Eratosthenes, Fermat, Fibonacci, Loggen, tinggal ganti-ganti aja prosesnya sama persis. Nanti dikumpulkan ya ini ya. Dikumpulkannya enggak harus minggu ini, minggu depan boleh gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Ini terus kalau ini library yang bisa kalian install nanti ketika kalian install di Python. Ya, ini kan tadi sudah kita sedikit banyak sudah kita bahas. Oke ya. Nah, ini contoh AS implementation dan lain sebagainya sama ya, sama persis. Oke. Oke. Silakan ya, apakah ada yang mau ditanyakan sambil ini UTS project. Saya cross check dulu ya. UTS itu rasanya sudah diupload sama Bu Maya. Belum diupload ya, yang dulu nggak ada ya. Kalau PDF-nya tuh udah ada di. Oh ya sudah di submission-nya langsung. Oke, kita bahas ya. Bentar. Nah, nih. Dan ini UTS kita nggak perlu demo ya, karena mahasiswanya banyak. Saya pernah dulu waktu awal-awal ngajar ISA, kaget saya mahasiswanya itu 70 atau 80 gitu. Karena kan biasa saya di prodi saya kan nggak terlalu banyak sebanyak itu. Terus habis itu 70-80, coba saya demo, nggak selesai sehari. 2 hari aja nggak selesai. 3 hari atau 4 hari dulu. Makan waktu sampai hari Minggu-Minggu yang belum demo itu antri satu-satu. Nah kalau sekarang, teknis demonya nanti gimana, nggak usah demo, tapi kalian package video kalian, nanti link videonya silakan dimasukkan di laporan. Jadi video di package sebagus mungkin gitu ya, sejelas mungkin agar nggak muncul pertanyaan dari saya. Kalau muncul pertanyaan berarti ada yang saya masih bingung dari penjelasan kalian. Tuh. Bentar saya share screen. Nah, ini ya kriptografi, setiap kelompok ada 2 orang ya. Mendapatkan tema atau kasus proyek, contoh tiket pesawat. Dan temanya bagaimana Bu? Tema itu kan banyak ya, nggak mesti misal kamu temanya apa, yang B temanya apa, itu kebetulan sama. Cari celahnya aja, pokoknya nggak boleh sama. Kelihatan proyeknya sama persis, walaupun temanya beda gitu ya. Misal nulisnya yang satu perpustakaan, yang satu apa? Toko buku gitu ya, toko buku, tapi ranahnya toko buku ini persis diarahkan ke perpustakaan walaupun temanya beda, tapi proyeknya sama persis, isinya dalamnya. Nanti akan saya bagi 2, saya cek satu-satu soalnya. Ya nilainya, jadi misal di situ nilainya maksimum 80, saya kasih 80 kebetulan. Bukan maksimum ya, nilai yang pantas didapatkan proyek itu 80. Ya 80 saya bagi 2, berarti ini proyek UTS-nya dapat nilai 40 tiap kelompok itu. Gitu. Nah, ketentuannya standar ya, ada proses login, pemilahan hak akses, jadi kalau mungkin di perpus itu ada admin, ada user, mencetak output. Nah, dapat melakukan encryption and decryption, ini poin penting, poin A sama B, karena poinnya besar. Encryption and decryption, boleh encryption pakai algoritma apapun ya, boleh pakai IS, boleh pakai DES, boleh pakai RSA, tapi yang jelas poinnya akan beda. Misal yang satu pakai IS, yang satu pakai RSA. Yang RSA pasti poinnya akan lebih tinggi daripada yang AS. Karena pengimplementasian asimetrik itu akan lebih susah daripada simetrik. Karena kalau simetrik kan key-nya cuma 1, kalau asimetrik key-nya 2.
ya, key-nya ada 2, pasti akan beda caranya. Nah, gitu. Jadi saya minta bebas algoritmanya apa aja, tapi semakin, karena kita mata kuliah ini kan kriptografi ya, saya bukan ngurusi pemrogramannya gitu. Di sini kita fokusnya kriptografi, yang saya lihat di algoritma yang kalian pakai, terlepas dari fitur-fitur dasar tersebut. Gitu. Anda boleh menambahkan, nah ini ya Stegano, nah ini poin plusnya. Kalau nggak pakai Stegano, ini poin plusnya dapat 85. Nah nanti maksimum bisa jadi 100 kalau ada Steganonya. Oke. Nah ini ya, materi dikerjakan oleh siapa, catatan tugasnya ngapain aja. Terus anggota yang kedua, tugasnya ngapain aja. Gitu. Jadi ada tulisannya, ada ininya pembagian tugasnya. Temanya bisa dilihat di sini ya, pilihannya. Nah, bisa milih ya salah satu ya. Nggak harus semua, pokoknya ada ketentuan-ketentuan ini. Contoh kalian mau bikin online shop. Online shop itu kan banyak, mau jual beli apa aja. Kamu suka jual beli HP ya boleh. Yang satunya jual beli buku, jual beli bunga, hewan, dan lain sebagainya boleh. Ini pasien rawat jalan, ini bank, data sekolah, manajemen artis, pengiriman barang, data online, e-money, dan seterusnya. Nah, tadi kan ada yang tanya, Bu, topiknya gimana? Pilihlah salah satu. Nanti kalau kembar gimana? Topik enggak masalah. Yang penting kan jenis aplikasinya, tampilannya beda. Itu yang saya lihat. Tampilannya beda, algoritmanya sama gimana, Bu? Ya enggak masalah. Tapi kan pengimplementasiannya caranya beda. Misal, kamu pakai algoritma IS. IS ini saya masukkan dalam menyembunyikan data pasien, menyembunyikan data riwayat penyakit pasien, boleh. Jadi nggak semuanya dikasih fitur enkripsi ya, kasihlah fitur-fitur enkripsinya di item-item tertentu, gitu. Kalau kalian mau pakai web, pakai PHP, HTML juga boleh. Bu, apakah ada batasan videonya berapa menit? Ada. Video harus di package maksimum 15 menit. Lebih dari itu, misal terlalu berbelit-belit dan lain sebagainya, itu saya kurangi nilainya. Jadi tetap ya di awal harus ada intro, pakai kameranya harus on ya. Jadi misal si A, saya enggak tahu nanti kalau cuma suara toh, ya kalau suaramu, kalau suara yang lain. Nah foto, jadi harus pakai gambar, on kameranya, perkenalkan namanya si A, terus yang satunya si B, silakan presentasi, tiap anggota punya job desk presentasi sendiri-sendiri. Jadi saya enggak mau kalau satu kelompok 2, yang presentasi cuma si A, terus si B cuma diem toh. Padahal sebenarnya yang ngerjakan si B, si A ini vokal orangnya. Enggak, dua-duanya harus menjelaskan, karena di situ tugas-tugas bersama. Oke, jelas ya. Maksimum video 15 menit harus kamera on. Jadi saya harus melihat, oh yang ngomong ini, yang satunya yang ngomong si B. Gitu. Oke, kalau kalian kesulitan, misal nggak punya Camtasia atau nggak punya software-software lain, bolehlah pakai Zoom aja. Mumpung Zoom-nya belum dimatikan, belum dinonaktifkan. Karena Zoom kita, langganan kita habis sampai akhir Maret. Ya, pakai Zoom kan bisa juga kan? Gitu. Saya yakin kalian lebih canggih lah ya, banyak fitur-fitur yang suka main TikTok, IG, dan lain sebagainya kan banyak kan editor-editor gitu. Itu. Terus kemudian poin kedua, nanti laporannya bagaimana? Laporan nggak usah detail-detail. Laporan standar aja, ada judul, tujuan, terus aplikasinya apa, blok diagram dulu, berkaitan dengan aplikasi blok diagram, dan pokoknya standarnya laporan lah. Nah, terus nanti analisisnya nggak usah detail-detail. Tetap analisisnya tetap ada, tapi menganalisis misal kriptografi ini ditaruh di fitur bagian mana. Nah, itu kamu jelaskan. Saya pakai IS karena gini. Harus ada alasan ilmiahnya. Gitu. Nanti yang dipresentasikan itu apakah laporan itu? Bukan. Laporan saya baca. Yang kalian presentasikan, kalian ngomong, jelasin. Nggak harus pakai PPT. Kalau kalian menguasai, ya jelaskan saja. Kalian ngomong, aplikasi kita itu kita bikin ini. Ya, aplikasi kita itu
Fitur enkripsi ada di bagian ini. Fitur ini pokoknya demo aja, demo aplikasi, item-itemnya ini, kenapa kok dikasih ini di ini, kamu jelaskan. Syukur-syukur kamu bisa nunjukin blok diagramnya dulu, ini gini, nanti hasil outputnya seperti ini. Gitu. Kesimpulan, ya bilang kesimpulannya di aplikasi ini dilengkapi fitur ini. Nah, selesai. Gitu aja. Ya, jadi yang dikumpulkan laporan terus di dalamnya ada link YouTube-nya. Hyperlink di laporan jangan dimatikan, biar saya nggak copy paste. Jadi kalau begitu sudah diklik, saya sudah langsung otomatis akses ke linknya. Usahakan pakai YouTube boleh, Google Drive juga boleh, bebas. Terserah kalian aja gimana enaknya. Pokoknya waktunya 15 menit. Itu berarti karena kita genap kan ya jumlahnya ya. Itu 70-an lah ya, itu nanti kan bisa dibagi 2 gitu. Nanti yang nggak dapat kelompok gimana Bu? Misal just in case kalian semua sudah 2-2, ada satu anak yang nggak dapat kelompok sendirian. Apakah itu sendiri nggak apa-apa? Misalnya sendiri join aja satu kelompok yang lain jadi 3. Jadi 2 atau 3 kalau jumlah mahasiswa kita ganjil. Bentar saya cross check ya. Jumlah kita berapa sih? Ganjil atau genap? Lupa saya soalnya. KPP kok nggak ada. Sebentar. KPP. Oh, 70 pas. Kalau 70 enak. 22 ya, 35 berarti. Udah pas ternyata untungnya genap. Jadi 22. Tapi kalau dari 22 di situ ada yang memilih mau sendiri. Terus mungkin sudah sebagian diumumkan sama jurusan masing-masing, sama prodi gitu ya. Siap-siap setelah UTS kita offline ya. Nggak ada hybrid tapi default offline ya. Offline tapi nanti saya coba konfirmasikan lagi ya, apakah 70-70-nya ini masuk semua atau seperti apa, saya nggak tahu. Soalnya kan semua penerbangan dan lain sebagainya juga udah nggak ada rapid, nggak ada swab PCR gitu kan, sudah nggak ada gitu ya. Oke, jadi defaultnya habis ini kita offline, cuman sampai UTS kita online gitu. Oke, jadi siap-siap dipersiapkan yang masih di luar kota, siap-siap datang ke Surabaya. Itu yang belum dapat kos, cari-cari kos dulu. Itu. Terus ini nanti absen saya buka, tapi jangan kaget loh, kok materinya kuis, karena memang kan harusnya kita minggu ini kuis, nggak ada kelas. Biasanya gitu di ISA itu di minggu ke-7 itu kuis, nggak ada kelas. Tapi karena kemarin kan minggu kemarin kita kosong, saya nggak bisa ngajar. Otomatis saya gantinya sekarang daripada Sabtu, tapi yang minggu kemarin kita tetap absennya tapi diganti Sabtu, gitu ya, tidak ada masalah. Yang penting intinya tetap fair lah, saya juga sudah nggak ada tanggungan atau hutang sama kalian, gitu. Oke, jelas? Sampai di sini ada yang ditanyakan kah berkait project atau materi-materi? Terus satu lagi saya lupa, Jumat jam 7, jangan lupa kita kuis. Nah itu kuis sesungguhnya itu hari Jumat. Nanti kalau misal ada materi-materi yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan ke saya, WA pribadi juga boleh. Dan lagi, kuisnya itu materinya dari mana? Materi dari awal sampai akhir. Kalau kemarin kan kuisnya cuma short quiz, jadi cuma per bab. Nah ini kuis semuanya, jadi materi mulai dari tradisional kriptografi, introduction of cryptography, simetrik, asimetrik, stegano, coding mungkin enggak ya, enggak keluar ya kalau saya. Kayaknya enggak keluar kalau yang codingnya. Gitu. Mungkin keluar pun juga bukan yang kalian diminta untuk bikin program. Mungkin hanya sekedar menganalisis item ini itu untuk apa. Gitu. Ya, oke. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Silakan, saya buka dulu. Jam 7 malam ya Bu kuisnya? Malam, bukan pagi ya. Pagi saya sendiri ya, belum siap-siap. Malam, jam 7 malam. Durasinya berapa lama Bu? Kemarin saya ngomong di itu berapa ya? Ya, bentar ya.
Jumat ya, hari Jumat ini, bukan Jumat depan. Jumat depan kan jadi materinya dari awal sampai akhir, bukan materi per bab, tapi semuanya. Sebentar, saya buka. Saya buka absennya dulu ya. Sorry. Presensi kuliah. Misi Bu, mau tanya Bu. Silakan. Berarti UTS-nya ISA itu ya proyeknya kita ini ya Bu? Iya, sudah enggak ada soal-soal lagi, enggak ada. Ya proyek ini nanti. Jadi poin penilaiannya ya proyek kalian. Proyek nanti ujian enggak ada. Nah, nanti poin-poin proporsinya gimana Bu? Sesuai sama yang di awal kemarin janjian kita gimana? Di PPT coba cek dibuat sebaik mungkin. Apalagi ini kelompok kan enak kan berdua gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya jelas ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, saya mau mas nih. Berarti yang metode encrypted sama decrypted itu bebas ya dari kita yang tentuin di mananya? Boleh, silakan. Kalian yang menentukan. Cuman saya tekankan lagi. Contoh, IS sama autentikasinya dia pakai hashingnya pakai MD5. Pasti poinnya akan lebih bagus ya si A. Terus lagi si C itu pakai asimetrik dikombin sama hash. Jadi misal dia pakai RSA sama MD5. Poinnya akan lebih tinggi yang asimetrik. Jadi kalian sendiri kan sudah IS aja tahu. Misal ada pilihan metode kriptografi. Semakin banyak algoritma yang digunakan, semakin kompleks, maka dia akan semakin susah untuk dibobol. Begitu juga nilai. Semakin kompleks, semakin rumit, maka poin penilaiannya juga akan semakin tinggi. Gitu. Jelas ya? Sudah saya buka, coba di cross check dulu ya. Oke, sudah saya buka. Terus, saya mau nanya lagi Bu. Buat silakan. nanti kalau misalnya kelas offline itu kita ada recordan atau enggak ya? Maksudnya gimana? Ada di mana? Kayak kelas online gini, ada recordan buat nanti kita bisa belajar lagi. Nggak ada. Kalau offline ya nggak ada record. Saya gimana cara recordnya gitu. Zoom juga sudah dibatasi kan. Ibaratnya balik lagi ke dulu. Zaman dulu awal-awal COVID itu, kalian sudah masuk nggak ya? Awal-awal COVID dulu itu, Zoom-nya kita gantian. Jadi misal satu jurusan itu cuman punya 2 Zoom. Ya sudah. Hari ini tuh Zoom-nya yang ngajar ini nggak bisa. Gitu. Jadi agak sendiri pakai handphone gitu. Jadi memang ada kelemahannya ya kalau offline ya. Kalau saya sih ya sebenarnya saya pribadi kalau kuliah itu teori itu prefer online aja, memang lebih enak kan online. Tapi kalau yang praktek mau enggak mau memang harus offline karena memang kan mungkin dosen itu bisa benar-benar ngerti tiap anak ini sudah paham nggak siapa yang sudah disampaikan. Tapi kalau teori tok gini saja ini memang enak online. Tapi ya memang keputusan dari pimpinan seperti itu ya sudah kita ikutin saja. Gitu. Nah yang tanya lagi, iya terputus ya. Tadi terputus sempat ada keluar keterangan internet unstable. Detail project nomor 7 ada di file PPT, apakah berbeda di laporan tadi? Saya cek ya. Bu, kira-kira ada ini nggak ya contoh laporan dari tahun lalu gitu Bu buat proyek UTS-nya? Nanti tak cari ya, saya cari ya. Saya lupa soalnya laptop saya dulu sempat kena virus, tak install lagi. Kalau ada nanti saya kasih, kalau nggak ada, nggak masalah ya. Nanti saya coba share tanya juga sama Bu Maya, mungkin Bu Maya nyimpen. PPT, sebenarnya ini kalau saya sih
prefer laporan aja ya. PPT ini maksudnya ketika kalian dibikin di video itu loh. Bikin di video terus mau presentasi ke saya, mau demo. Demo dalam bentuk PPT atau langsung buka aplikasi. Nggak harus pakai PPT. Kalau kalian nggak pakai PPT ya langsung aja ngerjain ke saya. Gitu. Ya. Jelas ya. Jadi nggak usah pakai PPT, terserah sih mau pakai PPT apa enggak, tapi yang dikumpulkan di dalam pengumpulan tugas UTS itu laporan ekstensinya PDF, wajib PDF. Ya, nanti saya kasih di deskripsi pengumpulan UTS. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mau tanya tentang durasi kuisnya Bu, tadi sempat belum dijawab soalnya. Oh iya ya, durasi ya. Saya tanya. Tak cek di WA. Atau nanti durasi saya info lagi aja ya, karena kita belum, ini sih soal-soal juga belum diinput sih. Kayaknya antara 1 jam nggak mungkin, 90 menit. 90 sampai 120 menit. Kayaknya 90 menit deh, jam 7 sampai setengah 9. Biasanya gitu. Coba nanti saya cross check lagi ya, saya lupa soalnya. Saya cek dulu. Nggak ada ya. Bentar ya. Durasinya nanti saya info lagi. Saya tanya ke Bu Maya dulu pastinya gimana. Ya, pokoknya sekitar segitulah 90 menit. Nanti jumlah soal ya kita juga belum bikin sih. Jumlah soalnya berapa nanti tak info lagi aja. Pokoknya yang penting kalian belajar lah. Ya, sifatnya harus open kamera. Ya, jadi di situ kita bisa monitor kalian nyontek enggak, buka yang lain-lain enggak. Nah, jadi di situ kalian harus on cam. On cam harus pakai device, laptop apapun dipastikan kameranya nyala. Kalau kameranya nggak nyala, kalian nggak akan bisa starting quiz. Sifatnya itu open, bukan open all ya, open materi, PPT, googling ya kalau ada ya boleh silakan, tapi nggak boleh open jawaban teman. Mau jawaban teman pun gimana, karena soalnya akan semua mahasiswa akan beda-beda, jadi random semuanya gitu. Kalian manfaatkan buat cari-cari gitu, biasanya juga waktunya udah habis, keburu habis. Soalnya kan lumayan banyak. Mungkin soalnya bisa 30 sampai 40 ya, begituan. Oke. Kelompoknya hanya 2, iya, maksimum 2. Karena sudah pas jumlah mahasiswanya 70. Maksimum 2, tapi kalau mau sendiri ya boleh, silakan. Sendiri boleh, tapi kelompok boleh cuman maksimum cuman 2, nggak boleh lebih dari 2. Karena di situ sudah saya batasi mahasiswanya genap. Kecuali kalau mahasiswanya ganjil, nggak bisa dibagi 2. Nanti saya kasih kelonggaran, bolehlah 1 atau 2 kelompok yang jumlahnya 3. Tapi karena di sini kebetulan enak, kita genap, jadi ya sudah, 2-2. Tuh. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan masalah project? Ya, recordingnya saya stop dulu. Nah, nanti ya videonya ya. Tapi rasanya video ini ya nggak akan terlalu ngefek sih karena program. Ya, silakan Jabes mau tanya lagi. Ya, untuk tadi yang dikumpulkan untuk UTS berarti kan hanya laporan. Nah itu format namanya itu apa ya? Oh ya nanti ya itu menyusul format nama dan lain sebagainya, nanti menyusul format ibaratnya mengumpulkan laporannya seperti apa, menyusul sih itu biasanya. Penting kan yang sekarang kalian buat dulu semuanya terkait aplikasi dan lain sebagainya dipersiapkan, termasuk laporan dan lain sebagainya gitu. Sama format laporannya juga menyusul ya nanti? Iya, menyusul aja. Yang penting sekarang dibuat dulu lah aplikasinya. Oke Bu, makasih. Oke. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Mau tanya lagi Bu, untuk tema dari project kalau misalnya keluar selain dari 8 yang telah ditentukan, apakah boleh? 8 yang ditentukan itu contohnya apa? Wah itu pertanyaan teman saya sih Bu, saya cuma Oh gitu. itu.
8 nanti dikonfirm dulu ya ke saya ya. Jadi konfirm pribadi dulu ke saya cek bobotnya sesuai enggak, setara enggak sama topik yang tadi saya bahas. Tapi kalau bobotnya enggak setara nanti enggak bisa saya terima gitu. Oke. Jadi harus WA dulu ke saya ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Jelas ya semuanya. Kalau sudah jelas boleh ini dulu on cam dulu buat bukti presensi. Kalau masalah kelompok saya serahkan ke kalian ya, pembagiannya gimana baiknya. Itu bebas saja, mau kelompoknya sama dengan tugas yang dulu, mau beda, boleh. Bisa capture ya. Layer 1, sebentar, saya simpan dulu. ISA, oke. Wait, no. Oke, layer 2. Di MU Baya absennya tulisannya kuis ya, biarin ya. Tapi kalian ini materi ya. Jadi kelas lain kan seperti yang tadi saya bilang, kelas lain itu libur, kelas kalian masuk. Hitung-hitung gantinya yang kemarin kan. Layer 3. Layer 3. Oke, sudah boleh off cam lagi. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, enggak apa-apa. Enggak ada? Aman, nanti koordinasi lagi aja ya. Boleh pakai WA, PM saya, boleh koordinasi lagi lewat grup. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu dulu dari saya. Jadi selamat mempersiapkan kuis dan selamat menyiapkan untuk UTS-nya juga. Dan UTS saya enggak tahu jadwalnya kita hari apa, lupa ya. Nanti kalau misal nih, Bu, misal UTS kita hari pertama, hari Senin minggu pertama, kalian ngerasa kesulitan, belum selesai sama sekali Bu proyeknya, nanti saya undur di minggu kedua, misal saya setting hari Jumat, tapi kan ada absensi UTS, presensi UTS. Kalian wajib mengumpulkan file apapun itu, entah progres, entah apa, dalam format PDF, ke dalam link yang saya bukakan awal. Nah, 7 April. 7 April itu hari apa? 7 April itu minggu Kamis ya. Oh ya sudah aman kalau gitu ya. Kamis ya, minggu kedua kan, kalau Kamis ya sudah bisa. Yang saya takutkan tadi kalau hari Senin, kalian belum siap apa-apa gitu ya. Kamis ya, berarti tetap mengumpulkan full ya, kalau Kamis ya. Oke. Jadi hati-hati bagi yang tidak mengumpulkan, nanti secara otomatis dianggap tidak hadir UTS. Maka secara otomatis by system nilai UTS kalian 0. Ya hati-hati, makanya tetap harus mengumpulkan. Itu. Oke, ya jelas ya. Bu, berarti pengumpulannya masing-masing ya? Iya, enggak. Oh iya ya, pengumpulan tugas ya. Oh kalau ini harus semuanya harus ngumpul masing-masing. Soalnya kan ada presensi kehadiran dari UTS, proses pengumpulannya itu. Kumpulinnya apa Bu? Kira-kira maksudnya kumpulinnya gimana? Oh enggak, kumpulinnya tetap file normalnya, Andrew. Tetap normalnya. Jadi normalnya tapi tiap anak wajib ngumpulin, bukan perwakilan. Kalau perwakilan nanti dianggap yang satu nggak hadir. Gitu. Ya, jadi wajib semua anak wajib mengumpulkan. Mengumpulkan file yang sesungguhnya, bukan yang seperti saya info tadi. Itu asumsi. Kalau kemarin bayangan saya UTS-nya minggu pertama, hari pertama. Tapi karena sekarang kebetulan UTS-nya minggu kedua, hari Kamis, jadi aman-aman aja kan kalian.
Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, itu dulu dari saya. Sekian. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Semoga UTS-nya bagus semua. Kuisnya juga bagus semua ya. Oke. Itu dulu dari saya. Sekian. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu.